Desember 2023 di Kebaktian Umum 1 dan Kebaktian 2 adalah Pendeta Fania Natasha. Dimohon jemaat pendukungnya di dalam doa. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus. Pada hari Minggu 3 Desember dalam Kebaktian Umum 1 dan Kebaktian Umum 2 akan dilaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Yang ketiga, sakramen baptis kudus dewasa atau siji dan pembaruan pengakuan percaya. Setelah diwartakan 3 kali hari Minggu berturut-turut dan tidak ada gerakan sah jemaat yang masuk ke majelis jemaat GKI Blora, maka pada hari ini Minggu 3 Desember 2023 dan pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai selesai akan dilaksanakan sakramen baptis kudus atas dewasa serta pembaruan pengakuan percaya. Yang keempat, atestasi masuk. Telah datang dengan surat atestasi masuk dari Gereja Kristen Abdiel Elion Surabaya, yaitu nama Bapak alamat Jalan Listut Iskandar nomor 45 Blora. Apabila Bapak Hari hadir, mohon berdiri sejenak agar jemaat bisa mengenal. Kiranya jemaat menerima sebagai saudara seiman di dalam Tuhan dan saudara-saudara tersebut resmi menjadi anggota GKI Blora sejak warta ini disampaikan. Warta yang kelima, pendataan ulang pelayanan kebaktian minggu. Komisi Kebaktian dan Musik Gereja akan melakukan pendataan ulang pelayanan kebaktian yang meliputi pemusik, pemandu nyanyian kebaktian atau PNK, pemazmur dan lektor. Pendataan terbuka baik bagi pelayan lama dan yang sudah aktif melayani, yang sedang vakum namun rindu untuk kembali melayani, maupun jemaat yang baru memiliki kerinduan untuk bergabung menjadi pelayan kebaktian. Pendataan dilakukan dengan mengisi form yang dibagikan pada Minggu 10 Desember 2023 dan mohon kembali dikumpulkan pada hari itu juga saat kebaktian selesai. Yang keenam, pos Hindu. Komisi Kesaktian dan Pelayanan akan kembali mengadakan pos Hindu yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 pukul setelah kebaktian umum 1 tempat ruang serbaguna GKI Blora. Dalam pos Hindu kali ini akan dilayangkan pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol dengan biaya partisipasi sebesar 20.000 per orang. Bagi Bapak, Ibu atau Saudara yang ingin mengikutinya dapat mendaftarkan diri melalui kantor gereja. Demikian pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang disediakan di pintu depan gedung gereja setelah kebaktian ini selesai.
Bapak, Ibu, serta saudara, mari kita lanjutkan ibadah kita dengan memasuki saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, satu lilin warna ungu sudah dinyalakan. Tanda bahwa kita telah memasuki Minggu Advent yang pertama. Masa Advent adalah masa di mana kita diajak untuk melakukan pertobatan sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus dalam pengharapan dan penyerahan diri. Untuk itu, mari kita awali ibadah kita dengan menyanyikan lagu pujian Hai Mari Sembah. KJ 004. Karena pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Kasih Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Kita mengakui bahwa kehidupan di bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Bencana alam, kekerasan, dan kejahatan terjadi di mana-mana. Masa Advent adalah masa di mana kita diingatkan kembali bahwa kita sedang dalam penantian. Kita menanti anak manusia yang akan segera datang.
Mari kita memeriksa diri di hadapannya. Mari kita mengaku dosa secara pribadi. Demikianlah doa pengakuan dosa kami. Kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Belas kasih-Nya yang tidak terbatas. Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus juga menuntun setiap orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur pada hari ini.
kami boleh memasuki tahun yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami boleh bersama-sama menikmati kasih dan pertolongan Tuhan di tengah berbagai macam kehidupan dan dinamikanya. Tuhan, biarlah saat ini Engkau sendiri yang berbicara secara pribadi kepada kami. Engkau yang boleh menuntun dan menolong kami untuk boleh menjadi pribadi yang semakin berkenan untuk terus menyambut kehadiran Tuhan yang akan datang kembali, yang nantinya juga akan meminta pertanggungjawaban iman yang Tuhan percayakan kepada kami. Inilah kami anak-anak Tuhan yang rindu mendengar sapaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat 37. Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa ia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang terus membaca, mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar? Hah?
Sehat? Baik, luar biasa. Biasa di luar? Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita memasuki tahun baru, ya, tahun baru gerejawi, di mana kita memulainya di masa Advent. Selamat tahun baru gerejawi. Di saat ini kita bukan cuma sekedar mensyukuri pergantian tahun baru gerejawi, ya, tetapi kita juga mensyukuri adanya saudara di antara kita yang memberi diri untuk baptis, mengaku percaya secara pribadi, dan juga yang kembali mengaku percaya. Saudara-saudara, saya mau memulai perenungan kita pada saat ini dengan mengajak kita mengingat-ingat kembali. Masih ingatkah Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin kalau yang pertama ini khusus buat Bapak Ibu dulu gitu ya. Masih ingatkah Bapak Ibu masa-masa di mana menanti momen peristiwa jalan berdua dengan suami atau istri, atau waktu itu belum ya, jalan berdua menuju altar untuk mengucapkan janji pernikahan. Masih ingat deredek-deredeknya, deg-degannya? Masih ingat? Sehari semalam ngafalin janji pernikahan sampai nggak bisa tidur. Kalau dulu itu masih ditolong dengan teks yang ditampilkan gitu ya, kadang yang ngelirik-ngelirik sedikit gitu ya. Tapi lama-lama semakin kesini teks itu hanya ditulis janji pernikahan, mateng aku. Masih ingat perasaannya menyiapkan pesta pernikahan waktu itu? Ya nggak usah pesta lah, syukuran. Apa rasanya? Wah, bersemangat luar biasa gitu ya. Mulai dari mempersiapkan tamu yang akan diundang. Siapa aja ya? Oh, si ini nih soalnya biasa mancing bareng gitu kan. Oh, si ini nih soalnya dia tahu pergumulan saya waktu di kuliah. Dari ngekos sampai sekarang kerja, sampai sekarang merantau di Blora. Wah, dia tahu banget nih. Dia tahu banget saya gimana. Bisa nangis bareng waktu itu ketika uang kiriman cuman tinggal berapa rupiah gitu ya. Urunan bareng beli beras, masak ke pasar gitu kan. Demi mencukupkan kebutuhan gizi anak kos. Wah, pokoknya banyak yang kita persiapkan. Menyiapkan sewa mobil, penginapan, dekorasinya mau dibuat kayak gimana gitu ya. Terus kita mempersiapkan apa lagi? Ada lagi? Gaun pernikahan. Nah, kalau sudah ngomong gaun, ada persiapan jangka panjang yang dilakukan. Diet. Ya kan? Wah, jangan sampai udah fitting hari ini, hari H nambah 2 cm gitu kan. Wah, diet. Luar biasa persiapan kita ketika kita mau menyambut satu momen yang sedemikian istimewa dalam kehidupan kita. Ketika mau menikah, persiapannya sedemikian matang. Bahkan mungkin setelah itu ketika kita memasuki hidup-hidup pernikahan dan kita mulai menyambut anak pertama. Ya, persiapannya juga luar biasa. Menyambut anak pertama, beli baju bayi, ini lucu ya gitu ya. Padahal kadang bajunya itu belum muat kalau dipakai buat bayi yang newborn. Dipakainya mungkin nanti kalau umur 3 bulan atau 4 bulan. Tapi ini lucu, diskon pula kan gitu ya. Semangat belanjanya tuh ya. Wah, ini warnanya lucu. Terus mempersiapkan anggaran. Entah itu mau lahiran normal atau sesar. Mempersiapkan diri. Cari buku nama-nama bayi. Sekarang saya nggak tahu ya, mungkin sudah turun buku nama-nama bayi karena cari di Google banyak. Nama bayi kalau laki-laki, nama bayi kalau perempuan. Terus nambahin nama keluarga enggak nih? Nah, persiapannya matang, luar biasa. Semua dipikirkan. Tapi persoalannya adalah kita tahu kapan itu terjadinya. Betul kan?
Mau menikah, tanggal cantik sudah dipilih, jamnya menyesuaikan. Mau punya anak dihitung 9 bulan 10 hari, ya kadang maju, kadang mundur, masih bisa dikira-kira. Tapi kita bisa mempersiapkan semuanya itu. Bahkan ada yang mungkin lama sekali bergumul menanti anak, sampai diet dilakukan, olahraga dilakukan, konsul ke sana, konsul ke sini, semua dilakukan, dipersiapkan dengan baik gitu ya. Tapi apa yang terjadi sesudahnya? Ketika sudah menikah, kalau dulu jaga body gitu kan, supaya pasangannya seneng tidak berpaling gitu kan. Saya jaga body dari gitar Spanyol gitu kan. Pokoknya saya jaga body. Sesudah menikah, pertanyaannya, ya seadanya. Adanya saya begini, habis masak bau bawang ya begini gitu kan. Sekarang rambutnya udah putih ya begini, ya seadanya gitu kan. Gelem rak gelem yo ngene saiki, penting wes sah. Kadang begitu, kita mempersiapkan begitu sebelum, sesudah dapat, ya ini seadanya saya sekarang. Punya anak juga begitu. Punya baby juga begitu. Ketika belum mendapatkan, wah rasanya berupaya luar biasa, usaha maksimal, olahraga, diet, konsultasi. Ketika sudah dipercayakan belanja baju bayi, kereta dorong, semuanya dipikirkan. Begitu punya anak, maaf kata nih, anaknya pup, ganti anak, aku terus. Ya kan? Padahal dulu mempersiapkan semuanya bersama-sama. Begitu anaknya BAB, gantiana, mah aku ya. Siapa yang mengalami ini? Kita semua. Teman-teman remaja pemuda juga begitu. Ketika mau masuk sekolah favorit, belajarnya luar biasa. Ketika sudah masuk sekolah favorit, ya sudahlah, yang penting sudah masuk gitu ya. Nanti kalau mau keluar ya juga baru belajar lagi gitu kan. Ketika menjalani hari-harinya biasa saja. Saudara-saudara, ketika menanti, ketika kita sedang menunggu sesuatu yang sedemikian istimewa, kita melakukan persiapan dengan istimewa juga. Ketika sudah mendapatkan, persiapannya sudah tidak lagi istimewa. Ketika kita tahu bahwa harinya akan semakin dekat, maka kita mempersiapkan segala sesuatu dengan maksimal. Kalau orang zaman sekarang mau melahirkan itu sampai punya hospital bag. Tahu Bapak Ibu, mau melahirkan itu siap satu hospital bag, isinya apa saja, dibuat checklistnya apa saja, nanti bayinya lahir pakai baju apa dan lain sebagainya. Komplit. Tapi sesudah lahir, ya awal-awal masih oke, masih istimewa gitu ya. Lama-lama mulai, ya sudahlah, dia sudah hadir bersama-sama dengan kita. Tapi saya percaya itu tidak terjadi di antara anggota jemaat dan simpatisan GKI Blora, ya kan? Iya dong. Iya enggak? Lah kok yang jawab iya cuma sedikit. Yang lain pengalamannya sama gitu ya. Sama, saya juga begitu Bapak Ibu. Tapi tahukah pengalaman itu sebetulnya mengajak kita untuk berefleksi tentang kita menyambut satu peristiwa yang sedemikian istimewa. Peristiwa apa itu? Kedatangan Kristus kembali. Setiap kita memasuki tahun baru gerejawi yang selalu dimulai dengan masa Advent, masa Advent itu adalah masa penantian. Ada Advent pendek yang selalu kita mulai dari minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, berakhir nanti di tanggal 25 Desember. Ya, tahun ini hari atau masa raya Advent dan Natalnya luar biasa. 24 Desember pagi kita masih masa Advent. 24 Desember malam kita memasuki malam Natal. 1 hari 2 liturgi gerejawi. Ya memang begitu perhitungannya. Istimewa sekali. Masa Advent pendek, perayaan Natal dipersiapkan dengan luar biasa.
Pertanyaannya, masa Advent panjang tentang kedatangan Kristus kembali. Bagaimana kita mempersiapkannya? Bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Kristus kembali? Seharusnya kita mempersiapkan dengan baik. Seharusnya kita mempersiapkan dengan yang terbaik. Seperti ketika kita menyambut sesuatu yang istimewa. Injil Markus tadi mencatatkan bahwa sesungguhnya kedatangan Tuhan Yesus kembali nanti pada waktunya itu adalah peristiwa yang sedemikian istimewa. Kalau kita baca di sana diberi keterangan. Pada waktu itu ayat 26. Orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Yesus yang datang kembali. Peristiwa itu adalah peristiwa yang istimewa. Mari kita sejenak membandingkan ketika Yesus lahir dalam dunia ini. Maknanya istimewa. Tapi maaf kata nih, perintilannya. Apakah Yesus lahir dengan cahaya yang sedemikian terang? Dengan kemuliaan yang sedemikian berkilau? Seperti lampu-lampu konser, lampu par, lampu follow, ya, lampu yang kelap-kelip, lampu yang sedemikian semarak. Yesus datang dengan satu sinar yang terang. Apakah Yesus datang dengan dipilihkan oleh Maria, ayo kita cari bedong bayi yang terbuat dari bahan bambu supaya adem? Tidak. Dia lahir dengan kain yang sederhana sebagai alas, bahkan diletakkan di palungan tempat makan ternak. Namun Injil memberi kesaksian yang berbeda ketika ia akan datang kembali. Yesus akan datang kembali, dikatakan pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan. Wah, ini kalau kita membayangkan satu peristiwa yang sedemikian istimewa. Satu peristiwa yang sedemikian khusus. Dengan awan-awan, dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Itu peristiwa kedatangan Tuhan. Hari itu akan tiba dan kita tidak bisa membayangkan detailnya bagaimana. Tapi yang dikatakan dalam Injil adalah hari itu pasti akan terjadi. Segala kekuasaan, kemuliaan akan hadir pada waktu itu. Dan Allah akan mengeluarkan seluruh malaikatnya untuk mengumpulkan seluruh orang-orang pilihannya. Jadi kalau kita bayangkan kedatangan Kristus kembali, maka itu satu peristiwa yang sangat-sangat istimewa. Itu satu peristiwa yang tidak bisa terjangkau bagaimana kita membayangkannya. Dengan kelap-kelip lampu konser jelas lewat gitu kan. Tapi persoalannya adalah kita bertanya. Dan kita lebih senang untuk bertanya, kapan Tuhan Yesus itu datang kembali? Secara kronologis Tuhan Yesus pun tidak memberitahukan hal itu kepada murid-muridnya. Firman Tuhan bahkan dalam bacaan hari ini tidak menjelaskan soal kronologisnya, urutan waktunya, kapan Tuhan akan datang. Kalau mau pakai bahasa anak sekarang, biarlah itu menjadi misteri ilahi. Bahkan pada bagian kebenaran firman Tuhan dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Tetapi bukan berarti ketika itu disampaikan tidak akan terjadi. Oh, karena Tuhan Yesus sendiri tidak tahu, hanya Bapa yang tahu, berarti kedatangannya kembali belum pasti. Tidak.
Kedatangan Yesus Kristus kembali adalah sebuah kepastian. Makanya sebagaimana kita mempersiapkan hari-hari istimewa kita, kita pun diminta untuk mempersiapkan hari-hari istimewa menyambut kedatangan Kristus ini. Apa yang diminta dari kita? Kita diminta untuk menanti dengan tidak menjadi lengah. Kalau Bapak Ibu cermati dari ayat 32 sampai ayat 37, di sana kata berjaga-jaga bukan cuma satu kali. Kata berjaga-jaga di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus berkali-kali. Hati-hati, berjaga-jagalah. Kemudian dikatakan lagi supaya berjaga-jaga. Gitu ya. Terus-menerus dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan kurang lebihnya ada 4 kali untuk bicara soal berjaga-jaga. Artinya apa? Ketika kita sudah dikasih tahu nih sama Tuhan bahwa Dia akan datang kembali, Tuhan sudah memberitakan kedatangannya kembali. Tuhan minta kita untuk mempersiapkan kedatangannya kembali. Loh, tapi kan kami nggak tahu Tuhan, kalau pernikahan kami tahu tanggalnya, kelahiran anak kami tahu tanggalnya, masuk kuliah kami tahu tanggalnya, cari kos-kosan kami tahu tanggalnya, hari raya ulang tahun gereja kami tahu tanggal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus kami rayakan di tanggal yang sama setiap tahunnya. Kami tahu, kami bisa mempersiapkan, tetapi kedatangan Tuhan kami nggak tahu kapan. Makanya Tuhan bilang berkali-kali dengan serius, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Tuhan katakan ini bukan main-main Bapak Ibu. Banyak atau bahkan ada orang yang berpikir karena kedatangan Kristus tidak diketahui, maka tidak perlu lagi memikirkannya. Justru karena tidak diketahui, kita harus terus-menerus memikirkannya. Kenapa? Karena bukan soal perhitungan yang Tuhan kehendaki, tetapi soal kesiapan. Tuhan tidak menghendaki perhitungan, tetapi Tuhan minta hati, jiwa yang siap ketika Dia datang kembali. Makanya Dia dengan serius berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah. Jangan sampai kamu lengah. Saudara, ketika kita lagi merindu orang yang kita kasihi, biasanya kalau sudah tahu dia akan datang, dia akan pulang. Taruhlah ini sekarang menjelang Natal dan liburan Natal. Saudara-saudara mungkin sudah ngabarin besok ya Natal aku pulang. Dari pertama dengar belum ngasih tanggal biasanya. Iya enggak? Besok Natal aku pulang, ditanya tanggal piro, saya urung ngerti, saya ngurus cuti. Iya kan? Tapi ketika sudah dengar Natal dia mau pulang, dia mau datang, kita yang dari jauh sudah mulai mempersiapkan. Sesok nek datang tidurnya di rumah di lantai 2, tak siapin dulu, tak bersihin lotengnya dari sekarang supaya enggak beleduken kalau datang. Kalau mepet-mepet debunya masih terbang-terbang, kasihan nanti putuku nek datang. Tak siapin dulu kipas anginnya, tak nabung dari jauh-jauh hari beli kipas angin biar adem. Iya kan? Belum tahu tanggalnya, tapi kita melakukan persiapan. Seperti itulah yang diminta Tuhan ketika kita sudah mendengar berita bahwa Dia akan datang kembali. Orang yang mencintai Tuhan pasti akan melakukan persiapan menyambut kedatangan Tuhan kembali. Orang yang punya hati sungguh-sungguh kepada Tuhan pasti akan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Saudara-saudara, yang diminta adalah kita siap, kita berjaga. Saudara tahu penjaga malam ya? Ada yang masih suka ikut ronda kalau malam? Ada? Apa sih yang dilakukan ketika orang itu jaga malam? Apa? Biasanya ngapain kalau orang itu jaga malam? Minum kopi, apa lagi?
Apa? Keliling, apalagi? Ngambil jimpitan, ya kan? Yang suka dipakai botol aqua atau gelas aqua, malah sebut merek gitu ya. Dipakai bekas-bekas itulah ya, gitu ya, dipotong, ditaruh di pagar, ada isinya kelitikan gitu kan. Nanti diambilin. Apalagi? Apalagi? Hah? Apalagi Bapak Ibu? Biasanya sih jagongan, ya kan? Dicepai catur, kan? Ada TV kecil, saya pernah berkeliling gitu ya, lihat di pos kamling ada TV kecil. Kalau lagi ada bola, kayak semalam apa coba? MU Newcastle gitu ya. Tadi pagi dibocorin anak remaja soalnya. Wah, rame itu pasti, jaga malam semua. Tapi tugas intinya sebetulnya apa sih Bapak Ibu? Berjaga. Betul kan? Dia keliling. Apa yang terjadi ketika dia lengah? Tidak siaga. Dalam tanda petik nih, ada orang yang masuk misterius, kita nggak tahu. Kecolongan. Jadi kedaden yang punya rumah sudah bengok-bengok. Wah, tolong, baru bangun. Ada apa, Bu? Dijamin, bukan cuma netizen yang menghujat, seluruh warga akan menghujat. Wah, ya jogo malah turu gitu ya. Saya ada satu cerita Bapak Ibu. Jadi seorang penjaga malam di sebuah perusahaan itu pada waktu itu dia sudah mendengar kalau kepalanya, atasannya akan pergi keluar kota dengan pesawat terbang. Tapi dia nggak tahu kalau sebetulnya kepalanya itu akan cancel penerbangannya. Soalnya partner bisnisnya masuk rumah sakit. Nah, penjaga malam ini cuma tahu kalau misalnya si bapak ini akan berangkat dengan pesawat terbang. Maka pagi-pagi benar dia pergi ke rumah bapak itu, dia bilang, "Pak, maaf, permisi dan maaf sekali. Tolong bapak jangan berangkat hari ini," katanya. "Tolong ya Pak, tolong bapak jangan berangkat hari ini. Soalnya saya mimpi buruk Pak. Kalau bapak berangkat hari ini, bapak pergi hari ini gitu ya, pesawat yang bapak naikin kecelakaan di udara. Tolonglah Pak ya, bapak jangan pergi, kasihan anak istri Pak ya." Ya bapak ini mendengar, iya, oke, baik gitu ya. Besoknya di kantor, di tempat perusahaan itu, besoknya gitu ya, ketika dia sudah masuk ke kantor, dipanggillah si penjaga malam ini, dibisikin, "Pak, nanti ikut saya ke ruangan ya." Dalam hati berprasangka si bapak ini, wah seneng nih dapat bonus, menyelamatkan bos, masa nggak dapat bonus gitu kan, seneng nih gitu. Begitu didudukan, diajak bicara, disampaikan, "Terima kasih ya Pak untuk saran Bapak, saya tidak berangkat. Tapi saya tidak berangkat bukan karena mimpi Bapak, karena memang partner saya sedang sakit." "Oh begitu ya Pak." Mulai feeling gak enak nih si penjaga malamnya. Mulai mikir nih, waduh terus saya dipanggil ngapain gitu kan. Diberilah amplop. Nggak tebel. Berarti bukan bonus. Ketika diberikan, bapak ini bilang apa? "Pak, kontrak kerja kita sampai di sini saja." Kaget kan, syok. "Lah, kenapa Pak?" "Bapak, di sini saya kontrak sebagai penjaga malam. Tapi Bapak bercerita kepada saya, Bapak mimpi buruk. Gimana ceritanya orang yang berjaga bisa bermimpi?" Artinya apa? Dia tidak melakukan tugas utamanya untuk berjaga. Dia tidur. Maka hubungan kerja kita sampai di sini saja. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Tuhan sudah mempercayakan anugerah keselamatan.
Sudahkah kita mengerjakannya dengan hidup seturut anugerah itu, menantikan kedatangannya kembali? Atau kita asik bermimpi dengan angan-angan kita? Kita tidak menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita hanya menyerahkan diri kita pada saat mau baptis, pada saat sidi, pada saat kita mengaku percaya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Tapi lebih daripada itu, hari-hari kita kosong. Ketika mau baptis ikut katekisasi, rajin setiap hari datang. Ya kan teman-teman? Soalnya kalau 3 kali gak datang gak boleh ikut lagi sama Civania. Berarti gak baptis sih, gak boleh ikut baptis tahun itu. Berarti harus terus datang, iya datang. Bukan cuma itu, ada tugas yang harus dikerjakan. Biasanya saya suka meminta mereka membuat jurnal, membuat refleksi. Kalau nggak dikumpulin gimana? Ya diperhitungkan dengan ketekunannya. Sebagaimana Tuhan juga boleh menolong kita untuk terus bertekun di dalam Dia. Makanya rajin ngumpulin tugas. Kalau misalnya sudah lewat waktunya, sebelum 5 menit biasanya sudah ada yang WhatsApp. Maaf ya Ci, tugasku ketinggalan. Nanti ya, aku kumpulin minggu depan ya. Permisi dulu. Dipersiapkan dengan maksimal. Tetapi ketika sudah dimateraikan, bagaimana kita mengisi hari-hari kita? Bagaimana kita mempertanggungjawabkan anugerah yang sudah Tuhan percayakan? Tuhan tidak minta kita mencari tanggal cantik kapan Dia datang. Mau 99, mau 2012, mau 2021, mau bulan apapun. Tuhan tidak minta kita berkonsentrasi pada perhitungan. Tapi Tuhan minta kita untuk terus mempersiapkan diri sampai kapan Ia datang kembali. Tuhan minta kita siap pada saat Tuhan datang. Jangan sampai ketika langit sudah terbuka, awan-awan berkumpul dengan kemuliaan yang sedemikian besar, Tuhan datang dan mengenali kita. Tapi kita justru tidak mengenali Tuhan. Ini beneran Tuhan apa bukan ya? Kok kayaknya gak begini? Kayaknya itu menurut siapa? Menurut kita atau versi Tuhan? Karena ketika kita menerima anugerah dari Tuhan, keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka kita diminta untuk mengerjakan anugerah itu seturut kehendak Tuhan. Hidup bukan lagi suka-suka saya, tapi seterah Tuhan, terserah Tuhan, maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Makanya yang diminta dari kita pada saat berjaga-jaga adalah kita tidak menjadi lengah, bertekun dalam doa. Berdoa bukan cuman ketika makan, mau tidur, mau berangkat ke gereja, mau berangkat retret. Ketika mau ke dokter, lab, Tuhan semoga hasilnya bagus, mudah-mudahan kolesterolnya gak tinggi. Bukan. Tapi kita diminta untuk terkadang diam dalam sikap doa kita. Kita sungguh-sungguh menekuk lutut, kita melipat tangan, kita menutup mata. Semua keinginan kita endapkan, kita singkirkan. Hanya berdiam di hadapan Tuhan dengan satu pertanyaan. Apa maunya Tuhan dalam hidup saya? Tuhan mau apa sih dalam hidup saya? Saya baru mengalami ini Tuhan. Saya baru mengalami keguguran. Saya baru mengalami penolakan. Saya baru mengalami vonis. Saya baru di PHK. Saya baru mengalami bonus yang besar. Saya baru mengalami insiden yang saya senangi. Insiden yang membuat air mata saya keluar. Apa maunya Tuhan dalam hidup saya? Apa maunya Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan? Itulah orang-orang yang hidup dengan menerima anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan tidak bersifat pasif. Anugerah Tuhan bersifat aktif. Saudara-saudara pernah dapat hadiah. Besok 25 Desember ya kita mau tuker kado. Pernah dapat hadiah.
Taruhlah mungkin ya pernah dapat hadiah sepeda motor yang kayak naik jet ski. Saya nggak mau sebut merek lagi nih gitu ya. Sepeda motor yang gede banget itu loh. Yang mungkin sekarang jadi impian banyak orang. Wah, happy. Apa ketika dapat hadiah terus kita simpen aja? Sayang kemarin menang undian bang misalnya tak keletek lah kenang-kenangannya hilang. Pitane tak copot tak hilang. Nanti karatan kalau kena hujan wis disimpen aja di garasi nggak dipakai. Dapat tuker kado. Wah ini GKI Blora belum tentu setahun sekali tuker kado, baru tahun ini mau tuker kado seluruh anggota jemaat gitu ya. Buat kenang-kenangan tahun 2023 Natalnya tuker kado, tak simpen aja lah di lemari. Ya walaupun di sana ditulis tidak berupa barang yang berupa makanan, gitu, snack atau apa gitu ya. Bukan berarti kan gak ada masa kadaluarsanya. Kalau baju jangan-jangan menciut gimana? Atau kita yang membesar gitu ya. Udahlah tak simpen aja, ditaruh aja. Kan enggak. Pasti di unboxing kalau istilahnya sekarang ya. Dibuka, dilihat, dirawat, dipakai, dipelihara. Bahkan kadang bersuah foto, selfie. Demikianlah anugerah keselamatan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberikannya kepada kita, bukalah itu. Kerjakanlah dengan hidup seturut kehendak Tuhan. Menanti kedatangan Tuhan kembali, artinya menyediakan diri untuk siap ketika Dia datang lagi. Dan bukan pada waktunya Dia datang kita baru bersiap-siap. Sekaranglah saatnya untuk mempersiapkan diri kita. Jadi ketika Ia datang, Dia mengenali kita dan kita mengenali Dia yang datang dalam nama Tuhan. Terkhusus buat saudara-saudara yang akan menerima sakramen baptis, pengakuan percaya atau sidi dan juga penerimaan kembali. Maka biarlah ini bukan menjadi langkah akhir dari semangat juang teman-teman semua, tetapi ini adalah langkah baru dari hidup baru yang kalian mulai dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita memasuki saat hening. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan memasuki pelayanan sakramen baptis kudus, dewasa, sidi atau pengakuan percaya dan pembaruan pengakuan percaya. Sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang Ia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20 bagian A. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kekal atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan kudus kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Saat ini di hadapan kita juga ada mereka yang pada waktu anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus dan kini hendak mengaku percaya, dan biarlah pengakuan percaya ini boleh dilakukan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya mereka menjadi anggota dewasa
dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Bersama dengan itu, saat ini juga akan dilayankan pengakuan percaya bagi saudara kita yang akan diterima kembali menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia, sekalipun sudah menerima sakramen baptisan kudus yang adalah tanda dan materai yang kekal atas perjanjian yang kekal yang diikat Allah dengan umatnya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Namun mereka pernah berpindah ke agama atau kepercayaan lain dan sekarang menyatakan kembali mengikut Kristus dan menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia. Itulah sebabnya saat ini mereka membarui pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai kesetaraan kembali sebagai anggota tubuh Kristus yang akan mengambil bagian secara penuh dalam karya layan Gereja Kristen Indonesia. Kepada semuanya, Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, ya Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal penciptaan, Roh Kudus-Mu melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Dan sekarang, ya Allah, hendaklah terang itu boleh berpendar di antara kami untuk menerangi dunia yang gelap ini. Dalam segala rasa syukur kami, kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu, dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dalam kematian dan bangkit bersamanya ke dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan ke dalam tubuh Kristus. Curahkanlah kepada mereka Roh Kudus agar dapat menjadi saksi Injil Kristus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengar pernyataan iman dari saudara-saudara yang akan menerima pelayanan sakramen baptis, sidi, dan penerimaan kembali. Dimohon untuk berdiri, saudara-saudara. Saudara, sekarang akan dilayankan baptisan kudus dan juga pengakuan percaya bagi saudara supaya nyata di hadapan jemaat. Saya meminta saudara-saudara menyatakan iman dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikuti Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata Gereja Kristen Indonesia? Apakah jawab Tiara Iklima Ratuasa? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Alfi Hana Pertiwi? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Basya Natalia Lumban Toruan? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Chelsea Elizabeth Lumban Toruan? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Francisco Felipe Lumban Toruan? Ya,
Saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Joshua Immanuel Lumbantoruan? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Maria Eklesia Lumbantoruan? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Respati Krisna Murti? Ya, saya percaya dan berjanji. Kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan dibaptis dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiara Iklima Ratwasa, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Alfi Hana Pertiwi, dengan anugerah-Mu, ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Alfi Hana Pertiwi, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Basya Natalia Lumbantoruan, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Chelsea Elizabeth Lumbantoruan, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh di dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Kristus di dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Francisco Felipe Lumbantoruan, dengan anugerah-Mu,
supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Joshua Immanuel Lumban Toruan, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Maria Eklesia Lumban Toruan, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Respati Krishna Murti, Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam dirimu, memimpin, menopang saudara dalam melayani Kristus dan kerajaannya, serta memberkati, menjaga, dan memelihara saudara selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan berkat kepada mereka yang telah menerima sakramen dan juga mengaku percaya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Sementara nanti penumpangan tangan berlanjut, umat diminta untuk berdiri untuk menyanyikan pujian doksologi setelah berkat disampaikan. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berikutnya akan dilakukan penyerahan piagam gerejawi. Berikut akan kami bacakan piagam baptisan kudus dewasa, pengakuan percaya, dan pembaruan pengakuan percaya. Piagam baptisan kudus dewasa nomor 011-PBD-MJ-MCI-PLA-12-2023. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Blora menyatakan bahwa nama Tiara Iklima Ratuasa, tempat tanggal lahir Banyuwangi 9 Juli 1997. Telah menerima baptisan kudus dewasa
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berdasarkan pengakuan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam kebaktian hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 di Jemaat Gereja Kristen Indonesia Blora, dilayani oleh Pendeta Fania Natasha dengan nomor induk anggota 1625-PR. Blora 3 Desember 2023, Majelis Jemaat GKI Blora yang bertanda tangan Penatua Adelia Kitakinesis AS selaku Ketua, Penatua Cokro Uniati selaku Sekretaris, Pendeta Fania Natasha oleh pendeta yang melayani. Selanjutnya akan kami bacakan piagam pengakuan percaya atau CD. Piagam pengakuan percaya atau CD dengan nomor 005-S-PP/S-GKI BLA-12-2023. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Blora menyatakan bahwa nama Alfi Hana Pertiwi, Basya Natalia Lumban Toruan, Chelsea Elizabeth Lumban Toruan, Francisco Felipe Lumban Toruan, Joshua Immanuel Lumban Toruan, Maria Eklesia Lumban Toruan telah mengakui baptisan kudus anak yang diterimanya dan mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam kebaktian pada hari Minggu 3 Desember 2023 pukul 9 sampai dengan selesai di Jemaat Gereja Kristen Indonesia Blora, dilayani oleh Pendeta Fania Natasha, nomor induk anggota 1619-PR, Blora 3 Desember 2023. Majelis Jemaat GKI Blora yang bertanda tangan Penatua Adelia Kitakinesis AS selaku Ketua, Penatua Cokro Uniati selaku Sekretaris, dan Pendeta Fania Natasha selaku Pendeta yang melayani. Piagam Pembaharuan Pengakuan Percaya nomor 012-PPP/Y-MJ-GKI Blora/12-2023. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Blora menyatakan bahwa nama Respati Krisnamurti, tempat tanggal lahir Blora 4 Januari 1996, telah diterima kembali sebagai anggota Gereja Kristen Indonesia berdasarkan pembaharuan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam kebaktian pada hari Minggu 3 Desember 2023 pukul 9 sampai dengan selesai di Jemaat Gereja Kristen Indonesia Blora, dilayani oleh Pendeta Fania Natasha dengan nomor induk anggota 1626-LK. Blora 3 Desember 2023, Majelis Jemaat GKI Blora yang bertanda tangan Penatua Adelia Kitakinesis AS selaku Ketua, Penatua Cokro Uniati selaku Sekretaris, dan Pendeta Fania Natasha selaku pendeta yang melayani. Berikutnya akan dilakukan penyerahan piagam dan juga Alkitab kepada masing-masing dari calon, kepada masing-masing baptisan atau CD, dan juga penerimaan kembali.
Pesan bagi anggota baptisan, sidi, dan penerimaan kembali. Saudara-saudara kekasih, kami bersuka cita karena saudara telah berkesempatan untuk mengaku iman saudara di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Dalam baptisan, saudara telah dipersatukan dengan Kristus melalui pengakuan percaya secara penuh. Saudara menjadi anggota-anggota gereja yang diutus untuk menjadi saksi Injil Kristus. Pun demikian ketika saudara kembali kepada Kristus. Kiranya peristiwa ini menjadi awal kehidupan baru bagi saudara untuk terus percaya dan setia pada anugerah dan janji keselamatan Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara dipersilahkan menghadap kepada jemaat. Umat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus, sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah. Dengan penuh kasih sayang, saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan umat Allah, karya Allah menjadi nyata. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus karena kita satu tubuh dalam Dia. Teman-teman boleh mempersiapkan diri sedikit merapat. Saya mengundang anggota Majelis Jemaat GKI Blora untuk boleh foto bersama pada saat ini. Alfi, Mbak Tiara boleh naik? Naik. Naik sih. Naik. Mas Krisna boleh naik? Silakan kembali ke tempat. Mari kita bersama di dalam doa. Bapa yang baik, pada saat ini kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memperlengkapi kami. Engkau telah menolong kami untuk boleh memasuki masa yang baru. Dan biarlah kami sebagai umat Tuhan bersatu hati, menanggalkan manusia lama kami, untuk boleh sungguh-sungguh hidup sebagaimana orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Kami mengerjakan dengan aktif keintiman bersama dengan Tuhan. Kami memelihara persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami. Tuhan, kami percaya Engkau terus hadir bagi mereka yang sedang bergumul juang dengan iman percaya mereka. Bagi mereka yang terus berjuang untuk pulih dan sembuh dari sakit penyakit mereka. Bagi mereka yang sedang bergumul juang akan kehidupan dan penghidupan yang layak untuk kebutuhan keluarga mereka. Bagi mereka yang sedang menangis, bagi mereka yang kesendirian, bagi mereka yang sedang meratap, bagi mereka yang sedang bertanya-tanya, biarlah semuanya datang dalam kemurahan Tuhan untuk mendapatkan belas pengasihan Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap anugerah yang boleh kami rasakan dan nikmati. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Persiapan-persiapan Natal ke dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, keamanan pada saat Natal, pada saat pemilihan umum, di mana pada tahun 2024 nanti akan kami laksanakan. Semuanya biarlah dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Mari dengan rela hati kita naikkan persembahan syukur yang kita dasari dengan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita.
Mari saudara-saudara kita pergi. Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang pengasih, terimalah segenap syukur kami dan layakkanlah. Ke dalam pengasihan-Mu kami bersyukur dan berserah. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus mempersiapkan diri hingga pada waktu nanti Ia akan datang kembali. Dan ketika Ia mempertanyakan pertanggungan jawab iman kita, ketika nama dibacakan, biarlah kita pun boleh serta di dalamnya. Bila sangkakala menggegap. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Nantikanlah Dia yang datang dalam nama Tuhan dan jadilah saksinya dalam dunia. Kami menantikannya dan siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kebaktian kita di gedung ini sudah selesai, tetapi ibadah yang sejati selalu dan senantiasa berlangsung dimanapun dan kapanpun dalam iringan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.